Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Yandro Trinugraha dengan NPM 1811010400. Dosen pengampu Ibu Agus Susanti MPD ingin menyerahkan tugas UAS yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi tentang iman pada hari akhir. Ada yang tahu iman pada hari akhir? Tidak, Pak. Nah, iman pada hari akhir itu ialah mempercayai bahwa kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh kehidupan yang kekal atau abadi akan menanti. Setelah itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban amal ibadahnya setelah di dunia, walau sekecil apapun amal ibadah tersebut. Contoh dari iman pada hari akhir adalah berdoa agar selamat di akhirat. Selain itu, bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukan di dunia harus dilakukan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 104 dijelaskan bahwa yauma natwis sama katayyis sijili lil kutub kama badanna awwala khalqin nu'iduh wa dan alaina inna kunna fa'ilin, yang artinya ingatlah pada hari akhir langit akan kami gulung seperti menggulung lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Para ulama membagi kiamat menjadi dua pada hari akhir tersebut. Yang pertama kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil yaitu rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian atau gempa bumi atau bencana alam yang lainnya seperti banjir. Nah, ada juga kiamat kubro. Di sini ada yang tahu kiamat kubro? Belum, Pak. Nah, kiamat kubro itu ialah kiamat besar. Definisinya itu seperti hancurnya seluruh alam semesta dan isinya, bumi, matahari, planet-planet, dan lain-lain. Tanda-tanda turunnya kiamat kubro ialah banyaknya orang mengaku menjadi nabi terakhir, khamar merajalela, zina di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan. Matahari muncul dari barat, lenyapnya Al-Quran, munculnya suara sangsakala, dan masih banyak lagi hal yang merusak iman kaum muslim. Hari kiamat atau hari akhir juga mempunyai nama-nama lain seperti As-Sa'ah, Yaumul Ba'ts, Yaumul Din, Yaumul Hasrah, dan Ad-Darul Akhirah. Banyak juga yang lain-lain nama-nama hari akhir tersebut. Ada juga perjalanan manusia setelah hari akhir. Sebelum manusia meninggal, dia akan dimintai pertanggungjawaban, dan setelah dia memasuki hari akhir, dia akan dimasukkan ke dalam alam barzakh atau alam penantian. Di dalam alam barzakh ada beberapa orang yang menerima siksa kubur, yaitu yang sering suka mabuk-mabukan, melakukan zina, mengadu domba, memakan uang riba, memiliki hutang di atas dunia, membaca Al-Quran tapi tak mengamalkannya, tidak membersihkan diri dari najis besar ataupun najis kecil. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Kalian sudah paham? Paham, Pak. Nah, ada yang ingin bertanya sekarang? Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, Sultan Fazul. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar bisa beriman kepada hari akhir? Nah,
Supaya kita beriman pada hari akhir itu, kita selalu mengingat yang namanya dosa. Dosa itu ada pertanggungjawabannya, baik itu amal, baik itu zina segala macam, itu harus diingat supaya kita mengingat hari akhir dan mengimani hari akhir. Itu mungkin ada yang mau nanya lagi? Ya Pak, Ya, Usop. bagaimana cara kita agar tidak mendapat siksa kubur di alam barzakh nanti? Nah, bagus juga pertanyaan Usop ini. Yang pertama, kita selalu berbuat baik di dunia dan menjauhi larang-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, itu termasuk amal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Mungkin sudah paham, saudara-saudara? Nggak ada ya? Kesimpulan dari hari akhir itu ada 5 kategori. Hikmah dari iman pada hari akhir itu, yang pertama, menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Yang kedua, berusaha menjadi manusia yang lebih baik selama hidup di dunia, yakni berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di atas dunia. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh, meninggalkan larang-larangannya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kawan-kawan. See you.